Mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Hari keberapa sih Niki? Ini hari yang ke-22 nih Bang. Aduh, hari ke-22. Ini saya nih kalau zaman kuliah ya, menjelang 10 terakhir, seminggu terakhir nih, semua teman-teman di kampus udah pada sibuk. Bener, udah sepi Bang. Udah pada sepi dan juga udah pada sibuk. Kalau diajakin bukber udah pada gak bisa. Bener. Pada sibuk belanja. Katanya kok belanjanya masih lama loh ini. Kenapa gak seminggu atau 5 hari jelang lebaran? Soalnya mau mudik. Bener. Sempat ada rasa kayak, loh aku gak pernah mudik. Sama gak punya Karena kampung memang, gitu. iya kan, karena memang kampung halamannya di Pontianak gitu. Jadi gak mudik. Dan ini merupakan Bang momen yang sangat-sangat ditunggu gitu. Iya, ini adalah tradisi memang spesial di hari-hari besar keagamaan. Gitu, dalam perayaan ini ya, hari-hari besar, hari-hari besar agama. Kalau kita bentar lagi mau Idul Fitri, nah ini juga nih kadang-kadang memang selalu ditunggu momen ini. Karena tuh kadang-kadang bukan cuman momen bertemu dengan keluarganya ya, tapi perjalanannya itu. Bener. Dan kadang buat kita yang tidak pulang kampung pun ngerasa nih Bang, ketika musim mudik itu kerasa juga nih. Ya kan? Senengnya. Bener. Nah mungkin mudik juga kalau buat kita yang tinggalnya di perkotaan, yang memang lahir dan tumbuh besar di perkotaan, mungkin kita bisa mengartikan mudik adalah dengan pulang ke rumah. Yaitu pulang ke keluarga gitu. Bener. Yang biasanya sibuk dengan aktivitas sehari-hari 24/7, ada yang kerja seminggu penuh kayak gitu kan. Jadi mungkin pas momen menjelang Idul Fitri ini bisa lebih banyak waktu yang diberikan kepada keluarga. Apalagi buat teman-teman atau tribuners yang memang mudik pulang ke daerah masing-masing, gunakan kesempatan ini. Jangan sampai di sana juga sibuk sendiri. Bener tapi juga sekali. Punya banyak waktu untuk keluarga. Benar sekali Bang, karena kan di momen ini ya, ini selalu dimanfaatkan untuk pulang kampung bagi yang berada di perantauan agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Nah, dan memang untuk di tahun ini alhamdulillah peraturan pulang kampung selama pandemi COVID-19 yang kita tahu dari tahun pertama, tahun kedua memang agak sedikit membuat kita sedih. Bener. Gitu. Bukan sedih karena ini ya, karena kita tidak setuju dengan pemerintah, tapi memang kita sendiri juga harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus juga menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan keluarga yang memang salah satu caranya adalah dengan menahan diri untuk tidak mudik. Tapi ada peraturan baru. Ya, ini saya akan bacakan. Semoga peraturan ini tuh bisa membuat Tribuners di rumah jadi lebih lega. Benar sekali, Bang. Ya kan? Apa itu, Bang? Pemerintah memutuskan untuk memberikan lampu hijau untuk para tribuners yang atau pemirsa yang ingin mudik pada Idul Fitri 2022 kali ini di tengah situasi pandemi tentunya COVID-19. Setelah 2 tahun sebelumnya dilarang, namun demikian pada relaksasi mudik tahun ini, pemerintah menetapkan sejumlah aturan mudik yang mulai berlaku terhitung 2 April 2022. Oh, berarti udah bisa pulang kampung nih ya Tribuners di rumah. Nah, Satgas meminta agar setiap individu yang melaksanakan perjalanan, tentunya perjalanan orang ya, ini wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tapi ada beberapa syarat status vaksinasi yang diberikan bagi para tribuners yang ingin melakukan mudik. Nah, apa aja tuh Ki syaratnya Ki? Yang pertama. Jadi yang pertama syaratnya adalah pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan alias booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Jadi udah booster boleh nih. Udah Bang. Boleh ya, tinggal tunjukkan sertifikatnya, karena memang akhirnya kita dapat sertifikat yang ketiga kalau kita udah booster gitu. Yang kedua, pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam yang hasilnya tentunya negatif.
Nah, atau tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan tentu hasilnya harus juga negatif. Jadi kalau antigen dia 1 kali 24 jam, kalau PCR 3 kali 24 jam dengan catatan kita sudah vaksin 2 kali. 2 kali. Nah, lalu untuk yang ketiga, pelaku perjalanan darat maaf nih ya, kayaknya Rizky kelilit-lilit nih karena ya Bang. excited mau mudik nih ya, jadi kita kayak Bener. ini informasi yang sangat ditunggu-tunggu Dan tentunya. ini penting sekali Tribuners buat kalian catat nih ya di rumah. Yang ketiga nih ya Tribuners, pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Nah, ini untuk Yang vaksin pertama yang nih. pertama gitu. Dan juga saya sempat dengar kabar nih agak agak sedih, ternyata masih banyak yang belum vaksin. Bener. Jadi kalau mau mudik ya segerakanlah vaksin. Segerakan gitu, vaksin Bang. karena kan memang vaksin ini kan ada jaraknya ya dari antara vaksin pertama, kedua dan ke booster itu sendiri gitu. Jadi kalau yang belum dapet nggak apa-apa lah, vaksin dulu aja, yang penting bisa mudik. Benar, dan apalagi sekarang Bang udah tersedia nih banyak sekali layanan yang diberikan oleh Benar. pemerintah maupun swasta gitu ya Bang untuk kita bisa mendapatkan vaksin. Nah, selain kenapa kita diberi persyaratan seperti ini, karena kalau kita sudah vaksin kita sudah istilahnya sudah diberikan proteksi gitu. Jadi yang kita harapkan kita tetap bisa melakukan ibadah, kita tetap bisa melakukan silaturahmi nanti di bulan suci Ramadan ini dan juga nanti menjelang Lebaran dengan keadaan yang sehat. Bener, dan gitu. juga aman, Bang. Aman gitu ya. Nah, ada lagi nih Tribuners beberapa syaratnya. Pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil tes PCR yang sampelnya diambil 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, jadi harus ada surat rekomendasi dokter dan juga tes PCR. Bener, jadi ini diberikan kelonggaran juga gitu ya Bang. Kelonggaran, jadi jangan langsung, aduh gimana nih kalau aku kan memang tidak bisa vaksin karena ada penyakit tertentu. Bisa. Bener, bukan karena takut jarum gitu ya Bang. Ya, jangan ya. Atau takut dengan berita-berita hoax yang beredar, jangan. Jangan gitu ya Bang. Jangan sampai ketakutan dan keraguan-raguan kita itu menghambat silaturahmi kita dengan keluarga. Ya, kita nggak tahu umur ya. Bener sekali. Emang Bang. umur itu kan punya rahasianya masing-masing. Tapi selagi kita masih bisa mengusahakan dan pemerintah juga sudah memberi kelonggaran, coba kita maksimalkan. Bener sekali. Dan yang terakhir nih Bang, syaratnya adalah pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Namun, wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Balita ya. Bener, ini untuk anak-anak, balita. Jadi yang punya balita jangan khawatir. Bener. Orang tuanya mudik, Anaknya juga tetap mudik. anaknya juga bisa dibawa gitu. Karena ngeri ya Bang, takutnya banyak sekali isu yang beredar kalau misalnya anak kecil itu juga wajib untuk divaksin. Jadi orang tua ada yang bimbang gitu ya Bang. Iya, karena kan memang kalau anak-anak kecil kan juga punya rentan yang lebih sensitif mungkin ya. Takutnya nanti malah jadinya sakit atau apa gitu ya. Tapi sekarang boleh. Boleh nih dibawa nih ya Tribuners. Diberikan pengecualian khusus untuk anak di bawah usia 6 tahun gitu. Tapi jangan dipalsukan data anaknya. Anaknya udah segede gini masih 6 tahun kok anak saya. Ya jangan. Tapi Bang yang serunya nih Bang, biasanya kalau momen mudik ini gitu kan tuh rame banget gitu ya kan. Ya benar. Dan juga banyak sekali mungkin Tribuners di rumah yang menjadikan momen ini untuk zaman sekarang sih Bang. Karena kita udah era digital Benar, gitu benar, kan. benar. Ini pulang kampung udah bisa jadi konten. Iya sih. Kadang-kadang kita juga yang punya saudara jauh ya, saudara kerabat gitu juga yang di luar kota misalnya, kita jadinya kalau dulu kan kita di sana seru nggak ya kalau Idul Fitri di sana, takbiran di sana suasananya gimana ya, kan nggak ada
ini ya, tidak ada teknologi Gambaran yang bisa gitu. membuat kita dapat tuh gambaran gimana aktivitasnya. Kalau sekarang itu kita tunggu-tunggu. Jadi malam takbiran selain kita menunggu suasana takbiran, kumpul bersama keluarga, kita bisa sambil lihat, oh akhirnya mereka udah sampai selamat, sekarang lagi takbiran bawa obor. Aduh, Bener. seru. Dan apalagi kalau di Pontianak ya Bang, dulu sebelum Covid ini melanda gitu kan, kita malam takbirannya pasti seru sekali karena ada festival meriam. Benar. Dan juga ada pawai keliling ya, Bener. pawai takbiran keliling itu juga yang selalu ditunggu-tunggu gitu. Dan semoga dengan mudik lebih dipermudah dan apa ya istilahnya dengan peraturan yang sudah jelas dari pemerintah, kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga dan berbagi kebahagiaan di hari yang fitri nanti. Benar sekali, Gitu. Nah, untuk pembagian konten, nah ini kan konten-konten bulan suci Ramadan, konten-konten Lebaran ini kan pasti spesial nih, Ki. Bener sekali Bang, karena Nah. mungkin tiap daerah juga punya tradisi yang beda-beda. Ada nggak sih tips-tips atau konten-konten yang bisa dibuat oleh Tribuners tapi juga pesannya tetap positif? Tetap ada dong Bang. Apa tuh? Jadi Tribuners, ada beberapa tips untuk kalian di rumah yang ingin membuat konten di media sosial nih ya. Khususnya di sepanjang bulan Ramadan Ramadan dan ini. juga menyambut Idul Idul Fitri. Yang pertama, rekomendasi menu buka puasa atau menu sahur. Ini Yang kayak pasti kita rame deh yang nonton. Yang kayak udah kita berikan nih Bang, sebelum buka Bener. puasa nih ya. Dan ini bisa ditiru lagi dengan Tribuners yang lebih kreatif lagi, mungkin bisa langsung lihat dengan proses memasaknya. Bener. Lalu yang kedua, tutorial memakai hijab. Jadi buat Rizky gitu ya Bang, itu sangat penting sekali. Sangat penting nih. ya karena memang tren hijab ini berubah-ubah dan selalu ada yang baru. Bener, nih misalnya hijab pergi bukber, hijab Ya. pergi Idul Fitri Hij- gitu. Hijab tampilan pertama setelah sholat Id misalnya. Hijab sungkeman mungkin ya. Setelah Mau nikah sungkeman gitu ya Bang. kan kita kalau habis Idul Fitri kita sungkeman ya. Salaman. Ya kan jadi setelah nanti hijab sebelum memakan rendang misalnya. Tips-tips memakai hijab agar hijab tidak kotor pada saat ya kan banyak kan ya Tribuners para muslimah di rumah mungkin bisa tadi tuh ya Jadi diambil inspirasi gitu ya Bang. inspirasinya gitu. Lalu yang ketiga, tips mengatur uang THR. Ya, tolong dibuat segera ya. Bener-bener nih. Jangan dibuatnya setelah Lebaran. Karena udah habis dulu. Kalau Tribuners mendengarkan boleh tolong ya dibantu Langsung gitu. nih. Tag ke kita gitu atau komen di bawah. Karena kita juga butuh. Kita butuh tips ini. Selain THR-nya kita butuh tips mengatur THR. Lalu yang keempat Tribuners, hiburan jelang buka puasa. Boleh nih ya. bikin stand up komedian. Bener. Atau lip-sync-lip-syncan. Bener. Bikin tausiah ringan tapi ada jenakannya. Bener. Mungkin juga bisa seperti kita nih ya Bang. hari Iya, ini. ngobrol-ngobrol receh, Bener. tapi asalkan tetap dengan kaidah-kaidah yang positif. Nah, dan yang terakhir nih berhubungan dengan kaidah-kaidah yang positif nih Bang, yaitu membuat konten bertema Islami. Ini yang Ya, paling penting mungkin Tribuners. Tribuners yang suka traveling bisa bikin konten ziarah, Bener. mengunjungi Tempat-tempat. situs-situs Islam yang ada di kawasan masing-masing. Benar. gitu Dan ya. juga mungkin kalian juga bisa buat konten yang menceritakan tentang sejarah Islam. Benar sekali. Sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya ya Nah, Tribuners. atau konten yang berisikan keresahan, pertanyaan-pertanyaan tentang ibadah selama bulan suci Ramadan. Ramadan. Apa yang boleh, tidak boleh, apa yang bisa, apakah ini diizinkan, apakah sudah tertulis. Nah, itu bisa dijadikan salah satu kontennya dan ini bisa menjadi inspirasi kalian tentunya di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. dengan kakak siapa? Leoni Marcella Agustin. Oke, Kak Leoni ya. Di bulan puasa nih Kak, ada nggak yang mau kakak tanyakan seputar puasa nih Kak? Oh ada. Apa saja sih tanda-tanda puasa yang diterima Allah tuh gimana? Oke. Nah, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, jumpa lagi pada segmen Tanya Ustadz. Kali ini pertanyaan yang masuk ke saya, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Jadi tanda-tanda orang yang melakukan puasa dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara spesifik ya,
puasa diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang tahu. Kita sebagai umat ini hanya berusaha agar puasa yang kita lakukan itu ikhlas, baik, benar, tidak membatalkan pahala puasa kita. Yang perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa itu tidak kita lakukan. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ikhtiar. Tetapi hakikatnya yang menerima ataupun menolak puasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang tahu. Nah, jika ditanya apa tanda-tandanya? Biasanya kata para ulama, orang yang diterima pahala puasa, dia timbul semangat ghirah. Ya, ghirah itu semangat untuk terus melakukan ibadah. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan. Kemudian tanda-tanda yang biasanya itu dia selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia. Nah, oleh sebab itu ya, keinginan untuk terus beribadah, termotivasi untuk terus beribadah, selalu memperbaiki diri, ini adalah salah satu tanda bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha sebagai hamba yang lemah, ya, sebagai insan yang dhaif, kita berusaha agar puasa kita diterima oleh Allah. Kita memohon kepada Allah semoga puasa kita diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ya. kembali dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Lukman, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Lukman yang selalu menemani hingga menjelang menyambut Idul Fitri ini ya. Terima gitu kasih ya. juga untuk Tribuners di rumah yang udah mau bertanya nih Ya, nah mungkin bisa membuat konten tadi dari jawaban-jawaban Ustadz Lukman. Mungkin direka ulang kan, direka adegan gitu. Kan biasa mungkin berupa pertanyaan. Ada yang kemarin tuh di awal, apakah bergibah di bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Gitu Selain ya. dibentuk pertanyaan kan mungkin ya jadinya tanya jawab kan. Kenapa tidak direka adegan saja? Bener, ada teman-teman yang bergibah Iya. mungkin ya kan, lalu tiba-tiba masuk nih Tuhan sama dia Lukman. sedang bergibah. Gibah. Banyak kan inspirasi sekarang di media sosial itu, sudah banyak sekali inspirasi yang mungkin kita bisa tiru dan modifikasi. Benar Jadi tetap menjadi kontennya kita gitu. Jangan sampai kita juga jadinya malas mencuri konten orang lain. Itu yang tidak boleh ya, Tidak Tribuners. boleh, itu mencuri ide jadinya ya. Nah, tapi bicara tentang ide ini, kita selalunya dengan Kiki nggak pernah satu ide tapi sejalan kalau udah buka puasa. Bener. Kita pernah yang temanya kalau asin ya asin, sama-sama asin. Kalau yang kudapan manis, manis. Seger-seger. Kayaknya sih saya hari ini pengennya yang agak seger-seger sih lagi. Sama nih Bang, Rizky juga pengen yang seger-seger. Apa dong? Rizky pengennya hari ini kembang tahu. Aduh, itu adalah khas. Kalau kata orang, kalau ke Pontianak selain mencoba makanan-makanan yang lain, harus coba ini kembang tahu. Karena beda ya Bang, ketika Rizky dulu pernah ya cobain kembang tahu di luar gitu. Oh, kan. ada juga. Ada. Namanya sama. Rizky lupa ya, kalau waktu itu Rizky cobanya di Kuala Lumpur. Oh. Nah, itu beneran kembang tahu, tapi airnya bukan air tahu yang kita tahu. Gimana sih ngomongnya? Air apa dong itu namanya? Berbeda lah pokoknya Kalau ya. kita kan itu kembang tahunya disiramin pakai air tahu. Iya, gitu iya, ya kan? iya. Nah, kalau di luar itu mereka itu nyiraminnya kayak pakai air jahe, ada rasa jahenya manis. Oh, jadi kayak ada herbsnya gitu ya. Beda Oke, nih oke. Tribuners. Kalau kembang tahu kita kan Bang juga ada ditaburin tuh dengan gula arennya juga kadang kan. Aduh, gula aren sama nih kayaknya. Bener. Saya juga ada gula arennya. Kalau Abang apa nih? hari ini? Saya pengennya es dawet atau cendol. cendol Cendol dawet. dawet. Gitu. Karena memang kalau ini sih memang sedari kecil kita tuh sampai punya langganan es cendol yang alhamdulillah sekarang kita manggilnya Bibi.
Bibi ininya tuh masih sehat walafiat dan jual dengan, tahu nggak sih kalau orang jual cendol yang di Bakul gitu. bakul kepala gitu, keliling komplek-komplek masih ada. Masih ada. Masih Meski ada. nggak pernah ketemu bang yang kayak gitu. Itu hanya ada dekat rumah saya. Nanti next time kalau ada nanti saya bawain. Bener ya bang? Benar. Karena ada cendol dan juga ada kembang tahu. Dan ini sangat mudah didapatkan. Kalau kembang tahu mungkin kalau untuk buat di rumah boleh dipelajarin karena ini kayaknya ada teknik khusus sampai membuat si puding tahunya itu kok Bener. wow gitu. Tapi di Pontianak banyak ya bang. Di Mending Pontianak beli ya. banyak. Jadi kalau nggak punya waktu atau tidak Mending beli punya percaya diri untuk bikin ya beli aja. Beli Tapi kalau aja, cendol gitu. kayaknya bisa diproduksi di rumah dan ini bisa tidak hanya untuk hari ini, bisa disimpan untuk hari-hari berikutnya. Oke, jadi mungkin tuh juga bisa jadi menu untuk lebaran nanti. Ya tentu. Iya kan? Selain dengan yang paling penting dikontrol aja penggunaan gulanya karena pakai gula aren kan, jadinya pastinya lebih manisnya lebih lebih alami. Bener. Gitu. Nah, bicara tentang yang segar-segar tadi ya untuk menu buka puasa tentunya selalu ada juga yang segar dari tausiah kita yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak Kalimantan Barat. ya, di mana Ustadz Ustazah ini yang sudah ke-22 selalu menemani kita di program PPKM Berkah yang merupakan acara spesial dari Tribun Pontianak di bulan Ramadan yang selalu hadir pukul 5 sore bersama saya Rio Mania ini. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama, di waktu yang begitu istimewa ini, bulan suci Ramadan, kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita beruntung dipilih oleh Allah untuk berada di bulan ini, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berlomba-lomba menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah gambaran betapa puasa sebenarnya lebih dari sekedar rutinitas, lebih dari sekedar kegiatan menahan hawa nafsu, kegiatan menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, Allah sudah menggambarkan bahwa sejatinya puasa Ramadan yang kita lakukan itu adalah jalan, adalah momentum dari Allah untuk meraih takwa, menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus kembali menghitung, mengingat betapa kita sering berpuasa. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun kita berpuasa, 20 tahun, atau mungkin ada yang sudah 50 tahun. Apakah predikat takwa itu sudah kita raih? Ini pertanyaan yang saya kira harus kita jawab.
kita semua memiliki jawabannya. Kita tahu apa dan bagaimana kita melaksanakan puasa. Untuk itu, di kesempatan ini, ada baiknya kita muhasabah diri. Bahwa puasa itu hakikatnya adalah perjuangan. Hakikatnya adalah jihad, usaha maksimal, ikhtiar kita sebagai hamba Allah untuk betul-betul mendekat, betul-betul berada dalam keadaan yang Allah ridhoi. Bapak Ibu yang kami hormati, satu pertanyaan mungkin yang muncul dalam diri kita, mengapa puasa kita hanya pada akhirnya kadang tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Di 11 bulan berikutnya kita kembali seperti biasa. Inilah para ulama kemudian menggambarkan, menggolongkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu dikelompokkan dalam 3 level kualitas. Ya. Ini menggambarkan tentang kualitas bagaimana orang-orang itu berjihad melawan hawa nafsunya. Ya, riyadatun nafs, olah jiwa. Yang pertama adalah puasanya orang-orang yang level awal, yaitu tingkatan awam. Pada level ini umumnya kita berpuasa hanya menahan haus, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual suami istri di siang hari. Ya. Sebenarnya di sini kita sudah dilatih oleh Allah, dididik bahwa makan itu sesuatu yang halal hakikatnya. Makanan yang di rumah kita itu halal, minuman itu halal. Tapi Allah kemudian didik kita untuk tidak menuruti hawa nafsu. Bahwa makan itu ada waktunya. Minum itu ada waktunya. Kita diminta untuk tidak senantiasa menuruti hawa nafsu. Nah, disinilah kemudian kita masuk pada level ini. Kenapa ini penting? Karena hakikatnya seluruh struktur manusia, ya, secara keseluruhan itu dibangun atas kebersihan, kesucian. Jadi tidak ada manusia yang bergerak makom spiritualnya kecuali dia melakukan riyadhah, melakukan usaha ikhtiar ibadah kepada Allah untuk menyucikan diri. Dan puasa ini adalah salah satu media paling efektif untuk menata, mendidik hawa nafsu kita. Untuk hanya berbuat, berpikir, beramal, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, mereka yang berpuasa sudah tidak lagi pada makanan dan minuman. Lebih dari itu, orang-orang ini kemudian puasanya sudah menyadarkan, memberikan kesadaran kepada dirinya bahwa matanya itu ada tempatnya, bahwa lisannya, telinganya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjaga mata, menjaga lisan, menjaga pikiran, perbuatan, langkah kaki kita dijaga, tangan kita dijaga. Nah, orang-orang yang berpuasa sejatinya diminta untuk meniti jalan kesucian ini, bahwa dia harus menahan lisannya. Dia bisa berkata kepada dirinya, wahai lisan, engkau memang tidak makan, engkau memang tidak minum, tapi Allah menghendaki engkau juga tidak berucap yang kotor, engkau tidak melakukan atau berkata bohong dan seterusnya. Nah, ketika kita atau orang-orang yang berpuasa mulai berada di posisi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita lebih ringan. Makom spiritual kita akan bergerak. Tapi apakah cukup? Tidak, belum. Ada level yang ketiga.
ada jihad yang ketiga yang harus kita lakukan, jihadun nafs. Apa itu? Bahwa orang-orang yang meniti jalan untuk mencapai maqam takwa di sisi Allah, dia akan kemudian melihat jauh ke dalam dirinya. Apa itu? Ke dalam hatinya. Qalb. Dia akan mengawasi hatinya. Dia akan melihat apakah hatinya itu hanya ada Allah di sana. Apakah hatinya berisi atau sudah bersih dari sifat-sifat dengki, amarah, rakus, benci, dan seterusnya. Apakah hatinya masih diisi oleh itu? Nah, orang yang memiliki kesadaran, yang berpuasa dengan tulus, ini akan Allah tuntun untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Ya, kalau tadi lisannya sudah selamat, telinganya sudah selamat, tangannya sudah selamat, maka hatinya kemudian diminta oleh Allah untuk dibersihkan sejernih-sejernihnya, sebersih-bersihnya, sehingga dia nyaman, hati menjadi tenang, hati nafsul mutmainnah, tenang ketika berzikir, sholat ketika tenang ketika sholat, khusyuk dalam sholat, nyaman ketika mengajar, tubuhnya di tengah masyarakat, tapi jiwanya, tetapi hatinya senantiasa tawajuh menghadap Allah, menghadap ridho Allah, mengharap cahaya Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah mungkin kita bertanya, mengapa sudah puluhan tahun kita berpuasa, kita tidak termasuk dalam golongan ini? Itulah Allah sudah menggambarkan sebenarnya di dalam diri kita itu terdapat hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Oh, di dalam diri manusia, di setiap manusia itu ada hawa nafsu. Ya. Ammarah bisu, yang senantiasa memerintahkan cenderung kepada kejelekan, cenderung kepada kehinaan. Maka karena itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga, untuk menata kembali, dan puasa itu adalah jalannya. Bahwa kita diminta untuk mengambil alih kendali ego. Kalau keseharian kita pengen makan, kita biar kita turuti. Kita pengen beli ini, kita turuti. Tapi di bulan puasa kita tata kembali, kita lihat kembali. Kita muhasabatun nafs. Mengapa saya sholat sekian puluh tahun tidak khusyuk? Kenapa keseharian saya yang ada dalam pikiran saya hanya dunia? Kenapa ketika saya bermuamalah banyak ketidakjujuran dan lain sebagainya? Padahal saya sudah sekian lama berpuasa. Untuk itu marilah kita, ketika orang-orang itu kemudian berusaha untuk menjaga itu semua, nafsu ammarah bisu ini pada akhirnya akan meningkat menjadi lawamah. Nafsu yang suka mencela. Mencela apa? Dia akan introspeksi dirinya. Oh, sholat saya tidak khusyuk, saya sering mencari kesalahan orang lain, aib orang lain, dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika ini terus berlangsung, ini adalah sudah pertanda bahwa Allah sudah cinta ke orang ini. Dan ini ketika terus berjalan, terus berlangsung, dia istiqomah di jalan ini, maka hatinya akan masuk kepada maqam di mana disebut nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang dia kemudian tenang dalam berzikir, tenang dalam sholat, tenang dalam muamalah, hatinya tenang. Ujian yang dia hadapi dia anggap sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan engkau ridho kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Demikianlah puasa pada akhirnya momentum kita untuk kembali melihat, introspeksi diri, untuk meniti jalan takwa ini, untuk betul-betul beruntung di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang fitrah kembali suci. Suci kenapa? Karena hakikat jiwa kita. Jiwa kita adalah jiwa yang telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
kita kembali untuk suci seperti itu. Sehingga pikiran, amal perbuatan ibadah kita semata lillahi ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, riyadhah kita, perjuangan kita ini betul-betul dalam pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, apapun itu amal yang kita lakukan tidak akan sampai kepada tujuan yang Allah ridhoi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.